Penyakit hati menyebabkan terjadinya kontinuitas dan intensitas keburukan. Saudaraku, di antara tanda hati yang sakit adalah lebih mendahulukan syahwat daripada menaati dan mencintai Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran Surat Al-Furqan 43. Saudaraku, beberapa ulama salaf menafsirkan ayat ini dengan mengatakan 12. Orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dia yang senantiasa menunggangi hawa nafsunya, sehingga kehidupan yang dijalaninya di dunia ini layaknya kehidupan binatang ternak, tidak mengenal Rabb-Nya Azza wa Jalla, tidak beribadah kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Persis seperti firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Quran Surah Muhammad 12. Pada akhirnya, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana di dunia dia tidak menjalani kehidupan yang dicintai dan diridai Allah Azza wa Jalla. Dia menikmati seluruhnya dan hidup menggunakan nikmat Allah Azza wa Jalla untuk bermaksiat kepadanya. Maka demikian pula di akhirat kelak. Dia akan menjalani kehidupan yang tiada kebahagiaan di dalamnya. Dirinya tidak akan mati sehingga terbebas dari azab yang menyakitkan. Dia tidak mati, tidak pula hidup. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Quran Surat Ibrahim 17. Saudaraku, di antara tanda hati yang sakit adalah pemiliknya tidak merasa sedikit pun terluka akibat tindakan-tindakan kemaksiatan sebagaimana kata pepatah. Tidaklah menyakiti luka yang ada pada mayat. Hati yang sehat akan merasa sakit dan terluka dengan kemaksiatan. Sehingga hal ini melahirkan taubat dan inabah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat berbagai kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf 201. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketika menyebutkan karakter orang beriman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran 135. Maksudnya adalah ketika mereka bermaksiat, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla, ancaman dan siksa yang disediakan olehnya bagi pelaku kemaksiatan, sehingga hal ini mendorong mereka untuk beristighfar kepadanya. Saudaraku, penyakit hati justru menyebabkan terjadinya kontinuitas dan intensitas keburukan seperti yang dikemukakan oleh Al-Hasan ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin 14. Beliau mengatakan, hal itu adalah dosa di atas dosa yang membutakan hati. Adapun hati yang salim justru akan melahirkan perbuatan yang baik setelah dulunya berbuat buruk, melahirkan taubat setelah dulunya berbuat dosa. Saudaraku, di antara tanda penyakit hati adalah pemiliknya tidak merasa risih dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Hati yang salim akan merasa resah jika muncul syubhat di hadapannya, merasa sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran dan ketidaktahuan terhadap berbagai keyakinan yang menyimpang. Kebodohan merupakan musibah terbesar, sehingga seorang yang memiliki kehidupan di dalam hati akan merasa sakit jika kebodohan bersemayam di dalam hatinya. Sebagian ulama mengatakan, adakah dosa kemaksiatan kepada Allah yang lebih buruk daripada kebodohan? Imam Sahal pernah ditanya, wahai Abu Muhammad, adakah sesuatu yang lebih buruk daripada kebodohan? Dia menjawab, bodoh terhadap kebodohan. Kemudian ada yang berkata, dia benar, karena hal itu akan menutup pintu ilmu sama sekali.
Saudaraku, di antara tanda penyakit hati adalah pemiliknya berpaling dari nutrisi hati yang bermanfaat dan justru beralih kepada racun yang mematikan. Sebagaimana tindakan mayoritas manusia yang berpaling dari Al-Quran yang dinyatakan Allah Azza wa Jalla sebagai obat dan rahmat dalam firman-Nya. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra 82. Saudaraku, hati yang sehat akan mencintai apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya sebagaimana firman-Nya. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hujurat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian, hingga diriku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk senantiasa memenuhi sunnahnya dan meneladaninya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjaga hati, menjauhi kemaksiatan, mempersiapkan bekal akhirat terbaik pada sisa kehidupan kita untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.